pertama akan menjelaskan tentang 3 jenis bahan bangunan yang bisa ditemukan di sekitar kita. Yang pertama adalah beton bertulang. Karakteristik dari beton bertulang sendiri antara lain mudah dibentuk, memiliki daya tahan api yang tinggi, serta memiliki gaya tekanan dan tarik yang tinggi. Untuk teknik pengaplikasiannya sendiri bisa dilihat pada bagian berikut. Pengaplikasian beton bertulang dapat ditemukan pada kolom, pondasi, fasad bangunan, serta tangga. Kesan yang ditimbulkan oleh beton bertulang sendiri antara lain kuat, fleksibel, unik yang dapat kita lihat pada contoh berikut. Kedua adalah aluminium. Aluminium sendiri memiliki karakteristik penghantar daya listrik dan panas yang baik, kemudian anti rayap serta anti korosi. Untuk tahap pemasangan, khususnya pada kusen aluminium bisa kita lihat pada bagian berikut. Pengaplikasian bahan aluminium pada bangunan bisa kita temukan pada kusen pintu dan jendela, daun pintu, pagar, partisi ruangan. Kesan yang ditimbulkan oleh bahan aluminium pada bangunan sendiri yaitu ada glossy, harmonis, serta modern yang bisa kita lihat pada contoh berikut. Yang ketiga ada baja ringan. Baja ringan merupakan salah satu bahan bangunan yang memiliki karakteristik utama memiliki titik didih sekitar 3000 derajat Celcius, merupakan konduktivitas listrik yang tinggi, serta memiliki daya tahan api yang tinggi. Untuk teknik pengaplikasian baja ringan pada beberapa konstruksi bangunan bisa kita lihat pada bagian samping. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa kembali. Wood Plastic Composite adalah material pengganti kayu dengan komposisi biji plastik HDPE, bahan kimia ramah lingkungan, dan serbuk kayu yang umumnya digunakan pada pagar halaman, atap gazebo, lantai dek, teras, dan kolam, serta bahan furnitur. Terdapat 2 jenis WPC, yang pertama Wood Plastic Composite Hollow dan Wood Plastic Composite Solid. Kelebihan WPC ini dapat didaur ulang, daya tahannya baik, warna tidak cepat memudar, ukuran variatif, dan dapat diaplikasikan pada interior maupun eksterior. Di lain sisi, WPC memiliki sifat polimer plastik dan kayu, varian warna masih sedikit, rawan meleleh, dan lebih mahal daripada kayu. Untuk pemasangan pada lantai, yang pertama beri jarak ujung rangka dan dinding tembok, kedua bor rangka WPC hingga menembus permukaan lantai hingga kuat, yang ketiga pasang papan decking WPC di atas rangka WPC dengan kondisi berlawanan, lalu masukkan stainless di antara 2 papan, lalu skru hingga terkunci, kemudian dapat menambahkan lispeng pada pinggir area. Dengan tampilan WPC yang seperti kayu ini memberikan kesan natural dan elegan. Polikarbonat adalah material berupa bahan plastik transparan, digunakan untuk industri rumah tangga, atap bangunan, serta difungsikan sebagai pengganti kaca. Kelebihannya yaitu mudah dibentuk, ramah lingkungan, mengandung filter sinar UV, perawatan mudah, tahan lama, tidak mudah bocor, mudah dalam instalasi. Kekurangannya seperti rentan terhadap goresan, harga yang mahal, sulit dibersihkan, berisik ketika hujan, tidak tahan cairan kimia. Teknik pemasangan, potong lembaran menggunakan gerinda, dipasang anti karat, ujung lembaran diselotip kedap air dan digabungkan dengan profil H, pemasangan menggunakan karet neopren TPE dengan kekerasan 65, lembaran posisi horizontal, lerengnya ditempatkan sekitar 5% untuk saluran air, membersihkannya dibasahkan oleh air untuk menghilangkan kotoran. Tampilan bangunan menciptakan kesan futuristik, modern, stylish namun tetap sederhana. Perkenalkan, kami dari Prodi Arsitektur UNS yang beranggotakan Fauzia Haris, Rashid Aulia Rahman, dan Diana Puspaditya Pramasari. Di sini kami akan membahas mengenai bahan bangunan meliputi beton, bata ringan, dan galvalum. Beton terbagi menjadi 2 macam, yakni beton tidak bertulang dan beton bertulang, yakni beton yang dikombinasikan dengan tulangan baja. Biasanya digunakan pada konstruksi bangunan. Kelebihannya mudah didapat, ekonomis, dan ketahanan tinggi. Kekurangannya memerlukan ketelitian tinggi, berat, dan sulit diubah. Pada bangunan dapat diaplikasikan pada struktur konstruksi seperti kolom, balok, plat lantai, dan atap. Untuk estetika, beton dapat dibentuk dan dimotif untuk fasad. Bata ringan. Bata ringan adalah batu bata yang memiliki berat jenis lebih ringan daripada bata pada umumnya. Bata ringan dikenal ada 2 jenis, yaitu ESC dan CLC. Bata ringan memiliki kelebihan bentuk yang seragam, bebannya lebih ringan, hemat bahan, dan lebih kuat tekan. Sedangkan kekurangannya, perekat yang dibutuhkan berbeda dan memiliki harga lebih mahal. Lalu perlu keahlian khusus untuk memasangnya agar terlihat rapi. Bata ringan dapat diaplikasikan sebagai dak lantai dan material penyusun dinding. Bata ringan dapat memberikan kesan rapi dan dingin apabila diaplikasikan sebagai bata ekspor. Galvalum adalah material dengan bahan dasarnya baja ringan yang dikombinasikan dengan aluminium, seng, dan silikon dengan maksud agar material ini memiliki karakteristik yang menguntungkan dari setiap logam tersebut. Material ini memiliki ciri-ciri resisten terhadap korosi, tahan lama, memiliki kemampuan self-healing, anti lapuk, dan ringan. Namun dia rentan terhadap goresan dan juga kaku.
Selanjutnya, material ini pada umumnya diaplikasikan pada atap dan kanopi, terus juga pada pagar rumah, dan bisa juga dipakai sebagai lapisan dinding eksterior. Dan dari segi desain, galvalum cocok diterapkan bagi pengguna rumah yang menginginkan gaya metallic style pada fasadnya. Sekian dari kami, terima kasih.